Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan selalu sehat dan bahagia buat kalian semuanya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan membahas persoalan yang penting dan yang menjadikan keramaian, kegaduhan, nontran-nontran atau apapun lah itu kalimat kalian ya. Intinya saya akan mencoba menyampaikan sesuai dengan versi yang saya dapatkan informasi tentang IKD, guys. IKD ini kita sebutnya adalah identitas kependudukan digital. Ya, langsung aja kita share ya teman-teman. Gambarnya IKD itu kayak apa sih? Wah, saya soalnya tadi sudah menyiapkan gambarnya ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami juga ya, bisa mendeteksi atau bisa apa namanya? Jadi paham. Jadi ini ini nah, oke ya. Coba teman-teman cek yang di Facebook jelas, yang di YouTube coba kasih komen, yang di Facebook itu jelas banget ya. Jadi ini juga sudah ada tulisannya dari brosurnya adalah attention please, perhatian, mohon perhatian perhatian. Jadi ini sebenarnya Mbak Asti Hendra, selamat malam Mas Andro, sehat selalu dan Mbak Yuni. Nah, jadi yang nonton konten atau channel YouTube saya akan mendapatkan informasi yang up to date. Weseh, saya nih gitu percaya diri ya. Penduduk wajib tahu. Nah, kalau kalian merasa penduduk Indonesia, kalian harus wajib tahu. Tapi ini di YouTube kok belum keluar gambar-gambarnya. Mesti ini kilo teman-teman. Aku kadang-kadang itu gak jelas Mas Andro. YouTube juga nggak jelas Mas Andro. Lulu. Oke ya, YouTube nggak jelas. Ya, terlalu kecil memang. Belum set aja nih. Oke, kita share lagi ya coba. Mudah-mudahan ini bisa jelas. Nah, kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Apakah sudah masih jelas? Aku kadang-kadang sama Zoom ini juga rodok mumet dasku nih. Kita coba lagi ya. Kalau di Facebook sudah sangat jelas ya. Nanti ini di YouTube kita cek ya. Eh, Mudah-mudahan keluar gambarnya dengan jelas dan sudah keluar ya di YouTube ya. Coba cek ya teman-teman. Cek and recheck. Dilihat di layar HP-nya supaya nggak cuma melihat saya aja atau nggak cuma dengerin saya aja tapi juga melihat. Oke. Jelas Mas Andro. Wis Mbak Stiendra sudah komen. Oke ya teman-teman semuanya, sambil kalian bisa komen-komen dan bertanya-tanya, komentar-komentar Mbak Susiati, Linus pokoknya Mbak Mariam. Oke. Ini saya bacakan ya di Dijen Dukcapil, Kemendagri RI, Identitas Kependudukan Digital. Penduduk wajib tahu dasar penggunaan identitas kependudukan digital adalah Permen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 pada bab 3 tentang penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Bagi setiap penduduk yang memiliki, nah ini catat ya, bagi setiap penduduk yang memiliki KTPL, artinya KTP elektronik, fisik, dapat memiliki identitas kependudukan digital yang merepresentasikan dokumen kependudukan dan memiliki fungsi yang sama dengan KTPL. Ya. Apabila terdapat lembaga pelayanan publik yang menolak penggunaan identitas kependudukan digital, maka penolakan tersebut harus dilakukan sesuai kaidah administratif dengan menyampaikan surat resmi penolakan yang ditandatangani oleh penanggung jawab lembaga pelayanan publik yang dimaksud. Artinya kalau teman-teman sudah punya EKTP, sudah foto, sudah semuanya, maka kalian berhak untuk mendapatkan yang namanya IKD, Mbak Catur Wong. Jadi mendapatkan IKD ya. Dan apabila ada sebuah lembaga yang menolak untuk kalian melakukan memberikan informasinya IKD ini tidak boleh, maka harus ada surat resmi penolakannya, harus sampean tahu, harus sampean baca dan ditandatangani oleh penanggung jawab lembaga pelayanan publik yang dimaksud, misalnya KUA atau kehakiman atau apa, kalian ada urusan atau kantor polisi,
bahwa kalian tidak diterima, nah si kantor polisi tadi harus memberikan surat yang harus bisa kalian baca. Oke, jadi ini Mbak Koti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang menjadi keributan teman-teman kemarin ya. Jadi saya sampaikan bahwa yang dilayani, yang sekali lagi yang dilayani oleh KJRI itu ini teman-teman ya. Ini sesuatu terobosan sekali lagi kalau memang ini bisa terselenggara. Mbak Hania Fajar, ini terobosan kalau memang ini benar-benar bisa terselenggara dengan baik dan benar teman-teman. Maka dari itu ya buat teman-teman semuanya yang wajib tahu. Jadi nanti artinya di KJRI itu yang dipakai ini. Dan nah ini penjelasan dari KJRI lagi ya kan. Penjelasan dari KJRI lagi. Ya, saya buka lagi. Oke, kok langsung hilang. Ya, jadi penjelasan dari KJRI lagi. eh, Mudah-mudahan teman-teman masih bisa melihat. Jadi ini kadang-kadang ya memang beginilah teman-teman. Sorry to say ya. Sekali lagi mohon maaf teknologi ini tidak bisa diterima dengan baik dan benar. Mana tadi sudah saya fotokan teman-teman. Sudah saya bawa penjelasan. Nah ini. Waduh, kesuwen salah 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 salah. Salah. Jadi sorry ya teman-teman. Jadi gambarnya tidak di situ. Gambarnya ada di mana tadi? Tadi juga sudah saya download loh padahal. Yang ini gila teman-teman. Kadang-kadang kita itu ingin menjelaskan tapi tidak terlalu menguasai teknologi dengan baik dan benar. Wah, Bang di mana, woi gambarmu tadi, woi sudah saya copy. Oh ini. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa terlihat. Kira-kira bagaimana teman-teman semuanya yang di YouTube juga nggak jelas lagi ya. Kelihatannya tampilannya nggak keluar. Assalamualaikum Mas Andro dari Taipo, terima kasih. Ya sudah hadir. Mbak Ania Fajar ya. Nah, kan gak metu meneng kan. Yes, mau kalau aku kadang-kadang kayak gini nih. Oke, oke ya. Ini mudah-mudahan sudah keluar. Ya tolong teman-teman yang di apa namanya yang di YouTube ya, yang di Facebook tak kecilin ya. Nah, yang di YouTube tak gedein. Kok malah muka saya yang kelihatan. Nah ini ya, yang di Facebook bisa lihat ini dari pernyataan dari KJRI ya teman-teman. Kita geser wajahku kok terlalu gede. Nah ini ya dari KJRI Hong Kong. Ya jelas semuanya saya rasa. Hadir nyimak. Moga sehat selalu Mbak No NKI. Oke, terima kasih. Kita baca ya dari KJRI. Assalamualaikum Bapak Ibu terhormat. Ini informasi saya dapatkan dari Mbak Fuska ya. Mbak Fuska sudah info ke KJRI dan jawaban dari KJRI itu seperti ini. Nah ini ada tertera dan ini saya verifikasi ternyata resmi dari KJRI. Jadi dia menyampaikan, Assalamualaikum bagi WNI yang berada di wilayah Hong Kong dan Makau yang ingin bertanya dan membutuhkan bantuan, silakan chat hotline terintegrasi KJRI plus 85252422240. Nah, ini tolong teman-teman perhatikan kalau ada apa-apa di KJRI tolong hubungi nomor ini, silakan. Nah, mohon penjelasannya apakah di KJRI bisa bikin EKTP Indonesia seperti rumor yang beredar di beranda luar sana. Nah, oke. Kemudian dijawab, tidak bisa membuat KTP. Nah, ini ya, tidak bisa membuat KTP. Hanya bisa menerbitkan NIK dan dilakukan pencatatan identitas kependudukan digital. Nah, ini hanya pencatatan NIK dan dilakukan
menerbitkan NIK dan dilakukan pencatatan identitas kependudukan digital yang disebut IKD. Lah bentuknya IKD kayak apa? Kayak gini. Nah, teman-teman kayak gini nih. Ini langsung sebelahnya tak kasih sekalian ya biar kalian bisa memahami. Namun untuk sementara layanan ini sedang tidak ada karena masih ada perbaikan di sistem. Terima kasih Bapak Ibu infonya. Nah, ini bentuknya ya teman-teman. Ya, nah, ini muka saya tolong diabaikan ya kalau di YouTube. Makanya agak saya tutup muka saya biar nggak kelihatan. Jadi muka saya diabaikan. Ya ini ya teman-teman. Identitas kependudukan digital sudah sekalian saya kasih gambarnya. Jadi KJRI Hongkong itu memberikan ini teman-teman. Ya, sekali lagi buat teman-teman biar tidak terjadi kehebohan dan keramaian di luar sana, Mbak Eva Teresa nyimak. Jadi tolong boleh disebarluaskan teman-teman informasi ini bahwa KJRI itu tidak melayani ya dari penjelasan ini tidak bisa membuat KTP. Nah, sekali lagi Mbak Eva Teresa, oh gitu ya, apanya yang gitu Mbak. Jadi Mbak Amilova Neswari hadir. Nah ini ya, tapi hati-hati ya kalau kalian share terus kalian di depan dia yel nggak usah dipikirin. Wis suruh nelpon saya aja. Makanya nge-share-nya yang pas saja. Jadi biar nama saya yang biar mereka pada tanya kebanyakan kalau kalian nanti ditanya-tanyakan kalian pusing, kalian mumet wis. Makanya di-share aja di tempat ini. Jadi biar mereka bertanya-tanya sama siapa yang nge-share. Nah, wis karuan sama aku. Ada ini konten pisan sekalian. Jadi ini tadi info dari KJRI. Kalau kalian kurang yakin, nggak percaya lagi, boleh kalian tanya tadi di hotline-nya KJRI 52422240. Itu hotline-nya KJRI. Nanti kapan-kapan saya tak promosikan buat teman-teman untuk menghubungi. Kalau kalian menghubungi nggak bisa atau ketus atau apa, rekam aja. Kita naikkan semua di konten. Gas. Gitu teman-teman. Pokoknya pelayanan yang bengek-bengek. Pelayanan yang nggak bagus. Nah inilah teman-teman. Jadi penjelasan kita hari ini tentang ini tadi. Jadi IKD. Identitas Kependudukan Digital. Makanya gambarnya tak pajang terus saja. Biar teman-teman tahu, ngerti, dan paham. Ya, nanti tak jadiin thumbnail di sini. Supaya teman-teman bisa ngerti dan paham. Jadi kayak gitu ya. Sekali lagi persyaratannya eh, apa saja yang di apa namanya diperlukan untuk membuatkan IKD yang jelas kalau dari informasi jawaban inbox ini tadi adalah itu yang dibutuhkan sedang tidak ada hanya menerbitkan NIK dan dilakukan pencatatan di sini tidak ada persyaratan apa yang dibutuhkan tidak ditanyakan ya karena sedang tidak ada. Mungkin nanti kalau sudah ada, mereka akan memberikan syarat. Tapi informasi kemarin itu katanya, ya, sekali lagi enggak, entah katanya siapa, tapi eh, malah informan saya ini bakul jamu. Bakul jamu yang suka nongkrong di KJRI ya, you know lah, kalian semuanya tahu. Mas itu yang e-paspor yang ada chipnya ternyata sudah habis kuota tak kira ada terus. Ya, coba lagi terus, nggak apa-apa. Itu yang jawab robot atau manual, Mas. Wah, kalau sampean tanya itu robot sama manual, tak tanyakan orang KJRI, Mbak. Pertanyaan sampean luar biasa. Robot apa manual? Istimewa sekali sampean, Mbak. Pertanyaannya robot apa manual? Silakan ditanyakan kepada petugas KJRI. Sampean kan cedek toh, Mbak. Sama BNI kan yo cedek toh, Mbak. Coba cari bocoran geng-gengannya di BNI kan. Gitu loh, saya nggak mau overlap ya, ngasih informasinya terlalu berlebihan. Dasar saya ya ini adalah info. Jadi infonya KJRI ini, infonya dari teman saya Mbak Fuska Triastuti. Nah, kebetulan beliaunya info aku, nek info DW ya langsung ya tanya Pak Konjen. Tapi langsung nanti teman-teman di 52422240
tanyakan aja. Ya teman-teman itu tadi ya, ini tetap kita bahas ya IKD. Sekali lagi biar halamannya ketok ini, biar teman-teman jelas bahwa pembahasan kita hari ini adalah ini. Oke ya, sekali lagi supaya tidak menjadikan informasi yang tidak jelas di luar sana, rumor dan ABCD, monggo. Ya ini ternyata di KJRI-nya yang diberikan layanan ini, IKD. Jadi buat teman-teman semuanya. Tetapi kembali lagi ya, kalau mereka yang didasarkan adalah KTP elektronik, pertanyaannya selama di Indonesia sampai semua sudah pernah KTP elektronik enggak? Sudah di data belum, didokumentasi. Kalau saya sih sudah di balai desa pakai retina apa semuanya. Jadi saya malah 2 kali. Saya pernah di Sumatera Barat 1 kali dan 2 kali di desa Sembung di desa saya di kabupaten saya lahir. Saya jadi 2 kali sebenarnya pencatatan. Saya pencatatannya sebenarnya 2 kali. Jadi harusnya di Disduk Capil itu data saya valid dari pindah dari Sumatera Barat saya sana terus pindah ke Jombang. Saya nunggu KTP saya pindah dari Sumatera Barat itu ke Jombang itu 1 tahun, hampir 1 tahun pindah domisili ngurusi aja sampai tahunan yo wis konoha lah. Kalian tahu sendiri lah, nggak perlu dibahas. Jadi itu ya teman-teman, kembali lagi pernyataan dari KJRI yang ada di luar sana. Saya cuman hanya menyampaikan berita ini saja dan mudah-mudahan eh, teman-teman bisa memahami sendiri, menginterpretasikannya sendiri, dan teman-teman bisa mengetahui, bisa mengerti, ya, bisa memaklumi, ya, pokoknya serba maklum, serba dimaklumi keterbatasan, serba di apa ya, disadari. Kembali lagi segala sesuatunya kalau di negara kita ibaratnya itu segala sesuatu terkadang ya begitulah adanya. Yang kita nggak bisa menyalahkan pihak siapapun, tapi kita harus mengerti sendiri, memahami sendiri, menyadari sendiri, sadar diri. Kalau berurusan dengan instansi atau perwakilan negara kita itu bagaimana karakternya, seperti apa modelnya. Saya rasa kita tidak perlu bercerita panjang tentang bagaimana. Nah ini, jadi banyak sekali. Kalau saya nggak punya ini, nggak punya kakak, nggak punya KTP, nggak punya akte, Mbak apa Mas ini Bagas Pras, Mas katanya, Mas Bagas Pras, namanya Bagas Pras tak panggil Mas saja karena namanya. Ya jadi banyak pertanyaan teman-teman. Aku punya nggak punya KTP, aku nggak punya dokumen sama sekali. Wis anggap aja lah, wis sekarang kalau kalian masih coba silakan telepon ke hotline-nya plus 85252 5242 atau 524 duanya 3 kali terus 40. Kalau nomor WhatsApp saya 52429909. Jadi beda ya. Ya sama depannya aja 5242. Jadi seperti itu teman-teman semuanya informasi yang saya dapatkan terbaru dari Mbak Fuska Tri bahwa beliau mbaknya sudah WA, sudah inbox ke KJRI dan sudah dijelaskan sama KJRI itu penjelasannya, mohon dipahami. Oke. Nah, terus kembali lagi ya urgenitas. Sekali lagi saya sampaikan, wis nggak capek-capek, pokoknya saya tetap menceritakan ke teman-teman urgenitas itu seberapa penting. Sekali lagi seberapa penting kita bisa kita membuat itu. Ya, sejauh mana, sebahayakah itu atau sepenting itukah atau nah, itu kembali ke diri kalian masing-masing yang menilai. Kalau saya boleh bersaran dan berpesan kepada teman-teman semuanya, bagi kalian
yang punya identitas atau dokumen antara paspor Hong Kong dan KTP Hong Kong sama dengan KTP, silahkan. Yang sama, sekali lagi saya garis bawahi teman-teman, boleh kalian potong-potong, silahkan. Kalau identitas kalian sama, monggo gas ke KJRI untuk membuat. Kalau ini sudah layanannya dibuka kembali. Kalau sama, ya catatannya kalau sama. Tapi kalau tidak sama, kalian pending dulu. Ya, banyak sekali kasus, ya teman-teman, sekali lagi, banyak sekali kasus perbedaan data. Ya, KTP Indonesia dengan KTP Hong Kong, bahkan paspor Hong Kong. Paspor Hong Kong pasti, KTP Hong Kong pasti akan menyesuaikan paspor kalian. Tapi belum tentu itu sama dengan KTP kalian di Indonesia. Ya, kalau tidak sama, maka sebaiknya alangkah bijaknya, ya saya tidak apa jenenge membatasi ya. Nah, tapi kalian pikirkan baik-baik. Ya, kalian pikirkan baik-baik. Selama CC bayar berapa, Mas? Ya, silakan tanya ke KJRI, Mbak. Ke plus 85252422240. Biaya adminnya saya nggak ngerti. Karena kemungkinan besar saya juga nggak buat. Itu aja sih. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau pertanyaannya sama saya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, ini adalah informasi. Saya sangat mendukung bagi kalian yang mempunyai data dan dokumen yang sudah sama antara paspor Hong Kong, KTP Hong Kong, dan data di Indonesia sama, saya menyarankan silahkan monggo. Tapi yang nggak sama, kalian pikirkan ulang, kalian pikirkan kembali. Karena banyak sekali, saya ulang lagi kalimat saya, banyak sekali kasus-kasus teman-teman yang ingin berproses lagi ke Hong Kong, tapi KTP-nya, kakaknya, aktenya, tahunnya tidak sama seperti paspor di Hong Kong dan KTP di Hong Kong. Kenapa? Jangan bertanya sama saya. Ya, jangan bertanya ke saya kenapa hal itu bisa terjadi. Tanyakanlah kepada yang bersangkutan. Saya tidak berhak menjawab kenapa dokumen mereka tidak sama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau saya ditanya apakah bisa membantu? Main-main aja ke rumah kita. Ngopi-ngopi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, omon-omon dulu kita. Ya, seperti apa dan bagaimana kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Bukan berarti saya bisa membantu ya. Ini tidak berarti saya bisa membantu. Tapi bagaimanapun nasib kalian itu seharusnya pemerintah itu juga memperhatikan. Bukan orang-orang yang kayak saya ini yang memperhatikan. Bukan orang-orang yang nggak jelas kayak saya ini. Bisa omongin sekalian. Yang tidak ada labelnya, tidak ada kekuatan hukumnya. Ya, sekali lagi, tidak ada kekuatan hukumnya dan hanya sebagai YouTuber saja, tidak ada korelasinya. Sekali lagi, tidak ada hubungannya saya dengan tata pemerintahan. Saya cuma YouTuber, saya orang-orang yang peduli saja kepada kalian. Saya orang-orang aja yang memperhatikan, pemerhati. Jadi setiap apapun yang menjadi persoalan dan masalah kalian, tidak selalu solusinya adalah uang. Tidak selalu. Saya bilang, ya, tidak selalu solusi semuanya itu uang. Kalau saya nggak begitu konsep berpikirnya. Tapi kita diskusikan mana kemungkinan-kemungkinan yang bisa dipakai, ya. Cara-cara yang bisa dipakai itu apa? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita di Hong Kong. Mbak Elisia Natasha, malam nyimak Mas Sandro. Semoga kesehatan dan kewarasan selalu menyertai kita semua. Warga negara yang ada di Hong Kong. Warga negara mana, Mbak? Cuman nulisnya cuman warga negara. Warga negara Konoha atau warga negara mana? Sorry, Mbak. Ya, Mbak. Sorry telat Kak Sandro barusan lihat live.
sepak bola, alhamdulillah Indonesia menang. Wah ya nggak apa-apa nonton Indonesia. Kalau saya sih ya ngelihat siaran ulangnya juga nggak apa-apa. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Eh, jadi pelayanan KJR ini adalah identitas kependudukan digital. Cuman mesinnya masih nggak tahu belum beres. Hanya menerbitkan NIK dan dilakukan pencatatan identitas kependudukan digital. Namun untuk sementara layanan ini sedang tidak ada karena masih ada perbaikan di sistem. Ya, sekali lagi teman-teman bisa tahu, bisa pahami bahwa sistemnya masih belum diperbarui. Ya, kita doakan semoga sistemnya segera kita dukung untuk pembuatan IKD. Dengan catatan, sekali lagi, dengan catatan, nggak apa-apa, bisa ulang-ulang terus. Bagi yang tidak sama dokumennya antara KTP Hong Kong, paspor, dan KTP kalian Indonesia, itu kalian pertimbangkan lebih dahulu. Ya, kalian pertimbangkan, kalian pikirkan matang-matang, kalian eh, bolak-balik kan pikirannya, kira-kira bagaimana. Tapi nggak apa-apa, ditanyakan langsung ke KJRI boleh. Plus 852 42 42 40. Jadi pada prinsipnya sebenarnya persoalan-persoalan itu juga ya sekali lagi kalau berurusan dengan pemerintah, berurusan dengan negara ya ke situ nomor. Tapi kalau ya urusan ribut sama suaminya, ribut sama tetangganya, kalau telepon ke situ nggak tahu diladeni, ya kan? Ya, ada yang WhatsApp, ada kalau saya lagi live saya tidak konsen sama telepon, saya konsen sama yang komen-komen sama yang nonton saya. Ada 17 juta penonton, 18 juta penonton di YouTube dan nol di Facebook, nol penonton. Ya, jadi kayak gitu teman-teman semuanya. IKD mohon untuk teman-teman menjadi perhatian dan pemahaman. Wah, ada WhatsApp saya terlilit 3 hutang di bank. Piye rek? Saya terlilit 3 hutang di bank. Ya, terus piye? Dol lo omahe sawai kebone kayaknya utang. Jadi intinya kan seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau seperti apa penjelasan saya mengenai IKD? Jadi kembali lagi, silakan. Kalau sudah tak stop, kita balik ke wajah saya yang asli. Balik wajah saya yang asli supaya terlihat ganteng dan tampan. Pepe. Ya, itu tadi Mbak, teman-teman kita membahas. Jadi EKTP itu di Hong Kong pentingkah? Nah, ini tak jawab. Jadi gini Mbak, untuk EKTP sebenarnya karena kita ada di Hong Kong dan lagi berdomisili di Hong Kong, itu dokumen yang paling terpenting bagi sampean itu adalah paspor dan KTP Hong Kong. Ya, kalau sampean di Hong Kong, ya, sekali lagi saya bilang bahwa dokumen yang paling penting, yang paling penting, ya, jadi yang paling penting di Hong Kong karena kita warga negara Indonesia yang paling terpenting adalah paspor dan KTP Hong Kong. Ya, tetapi ketika instansi-instansi ya kan Mbak Mbak Tia Una, jadi instansi-instansi kayak misalnya perbankan di Hong Kong, perbankan Indonesia yang ada di Hong Kong mewajibkan kalian harus menggunakan KTP, yaitu khusus yang perbankan yang memang asli perusahaan di Indonesia. Ya, jadi sekali lagi ya Mbak Renia, selamat malam, selamat ulang tahun ya Mbak Renia. Teman-teman, Mbak Renia ini ulang tahun yang komen di Facebook. Tidak tahu ulang tahun yang berapa Mbak Renia, intinya selamat ulang tahun, happy birthday.
Katanya mau main ke rumah, mudah-mudahan kita bisa merayakan ulang tahunnya Mbak Renia di rumah. Oke, karena sahabat teman saya Plek, Mbak Renia, saya mengucapkan selamat ulang tahun, pokoknya sehat selalu Mbak Renia. Mudah-mudahan dapat jodoh, dapat jodoh yang sip dan yang keren. Ya, oke, ini kita jawab lagi. Jadi itu ya, Mbak Cece, ya. Kalau pendapat saya sekali lagi boleh disangkal, boleh dikritik, boleh dicerca, boleh dicaci, boleh dimaki. Selama kalian di Hong Kong, dokumen yang paling dibutuhkan untuk urusan-urusan apapun di Hong Kong, paspor dan KTP. Maka jagalah baik-baik dua dokumen tersebut. Kontrak kerja juga harus. Mbak Titian Catin, selamat malam. Oke, jadi kembali lagi, dokumen itu yang wajib kalian jaga dan kalian pertahankan, jangan dibuat main-main dan jangan dipinjamkan kepada rentenir. Rentenir itu tidak salah, yang salah kalian karena mau berurusan dengan mereka. Suatu saat saya akan podcast sama rentenir sekalian, biar kalian mau hujat, mau maki silahkan. Ya, saya mau cari narasumber tentang rentenir yang mau saya podcastin, saya ajak ngobrol. Silakan kalian bebas menilai, mencaci, memaki saya kayak kemarin. Saya nanyain eh, calo di bandara. Ya, ternyata yang komen 500 itu korbannya calo, jadi ngamuk-ngamuk sama saya. Yang nggak jadi korban ya selo-selo saja. Yang jadi korban dilampiaskan amarah dan emosinya. Terima kasih Mas Sandro sama Ila seminggu depan datang ya. Jadi intinya kalian boleh memaki mencaci saya itu boleh. Ya, maidung loh. Ini pertanyaan dari Mbak Cahaya Cinta. Kalau udah bisa dibenahi sistem ke KJRI Mas, gimana nanti pelayanannya yang juga kendala di hari biasa kok gak hari Minggu? Ojo takone sama aku Mbak Cahaya Cinta. Ya, saya cuman mendukung. Ya, bukan berarti mendukung terus sampai paksa takoni tentang sistemnya mereka, syaratnya yang saya sebenarnya nggak tahu, karena saya belum dapat informasi yang akurat, belum ada yang diajak ngomong, yang bisa diajak ngomong dari pihak KJRI gitu. Kalau ngomong sama orang KJRI itu harus bersurat, Mbak. Harus ngirim surat, harus prosedural, karena ngomongnya gak oleh sembarangan. Padahal, ya Deddy Corbuzier ngomong karo pejabat, mbok undangannya piye aku nggak ngerti, tapi iso. Ya mudah-mudahan lah. Ya aku nggak Mary sih kalau Deddy Corbuzier nggak Mary. Tapi ya sudah nanti barangkali nanti Pak Konjen yang mau kita ajak podcast. Kita kirim surat deh buat kalian. Buat kalian ya, saya sekali lagi buat kalian kita tanyakan apapun ya. Utang rentenir bunga 2 kali lipat ya, bis nggak apa-apa. Wong kalian sendiri setuju. Berarti buatnya nanti aja di Indo nggak apa-apa ya Mas. Nah itu tergantung sampean Mbak. Kan saya tadi udah bilang Mbak Cece. Sampean dengerin saya nggak? Saya ulang lagi Mbak Cece. Ya dokumen di Hong Kong yang paling dibutuhkan itu pastinya adalah paspor sampean dan KTP. Mbak Martin terapi bekam. Ya paspor dan KTP Hong Kong. Kalau ataupun yang dibutuhkan KTP itu kalau mungkin mungkin buka rekening atau perusahaan-perusahaan Indonesia atau mungkin nanti ada kantor BPJS di sini bisa jadi KTP kalian jadi landasan atau paspor. Sekali lagi aku nggak ngerti nek urusan negara. Sorry ya, coba nanti pertanyaannya saya tampung semuanya. Nanti kalau kita bisa dapat ngirimin surat ke Pak Konjen untuk ngajak podcast, ya syukur. Jadi mudah-mudahan di live kita bisa tampilkan beberapa kali. Kalau nggak Pak Konjen ya staff-staffnya atau siapalah. Yang penting saya harus bikin surat dulu kalau mau ngomong sama mereka. Makanya enak ngomongnya sama kalian. Ngomong sama kalian enak, nggak pakai surat-suratan. Gelem dijak ngomong, kelihatan mukanya di kamera langsung gas.
Mbak Martin Terapi Bekam, selamat pagi. Jadi itu ya, lebih bagus kalau memang ada waktu kalau urusan KTP, akte semuanya. Soalnya kembali lagi ya, saya juga dokumen semuanya sama. Jadi saya ngurusin di bahkan EKTP pun saya pulang. Tapi ya kalau ya saya nggak iso mah itu ya teman-teman. Anding kolam renang. Maksudnya piye Mbak Jaya cinta anding kolam renang barang ini kok nulisnya keliru langsung dihapus. Jadi eh, kalau saya bahkan membuat EKTP saja, kok kata, paspor saya juga pulang ke Indonesia. Ya, istri saya kemarin bikin EKTP di Indonesia dan dapat 10 tahun. Alhamdulillah. Saya nanti juga kepingin bikin EKTP-nya yang di Indonesia. Kalau ada urusan sekalian pulang. Jadi begitu ya teman-teman. Eh, Ada lagi kira-kira yang ingin kalian pertanyakan atau ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, kita akan jawab ya. Kembali ke persoalan di mana bahwa ya kan, eh, data, dokumen, dokumen-dokumen dokumen-dokumen Indonesia itu benar-benar masalah-masalah yang memang banyak sekali ya kepada teman-teman. Justru yang saya khawatirkan adalah gini loh teman-teman. Kalau data kalian nggak sama terus bikin di sini atau KTP, kadang ada yang cerita yang kemarin. Ini sekali lagi cerita kepada saya. Ya, anaknya ini beda data. Maaf Mas, salah input ya. Jadi eh, ini ada nelpon saya, dia itu beda data. KTP Indonesia dan KTP Hong Kong. Nah, datanya dia juga masuk ke Hong Kong itu 2 kali berbeda. Ya, 2 kali berbeda ini. Ngeri nih. Cerita ini ngeri. Mbak Nur Caila, selamat malam. Waalaikumsalam. Wong gandeng saat dunia, semoga sehat selalu, panjang umur dan bahagia, adem ayem bersama keluarga. Terima kasih doanya Mbak Nur Caila. Semoga doanya Mbak Nur Caila kembali berkali-kali lipat buat Mbak Nur Caila dan semua teman-teman yang nonton saya, yang nyimak saya. Jadi cerita anak beda data ini telepon ke saya dan dia menceritakan karena dia ketakutan nanti kalau renew kena masalah atau tidak. Ya, suatu ketika Madiun hadir, Mbak Queen. Terima kasih. Jadi Mbaknya bercerita bahwa Mas nanti aku kan masuk ke Hong Kong dengan 2 dokumen yang berbeda. Dan sampai detik ini saya tidak mengalami seperti ceritanya teman-teman ditangkap atau pas renew visa ditahan atau disuruh ke imigrasi atau semuanya mau di interview. Enggak, ya. Dia tanya ke saya. Terus ada kejadian tiba-tiba entah dari polisi itu datang ke rumahnya majikan. Terus menanyain si mbaknya dan digeledah rumahnya. Ini sekali lagi terkesan hiperbola. Saya tidak ini ada sebenarnya di konten saya sudah ada. Kalau kalian mau cek konten saya, silahkan dicek. Tapi cerita ini ada kemungkinan besar saya masukkan di konten. Nanti saya cari judulnya. Jadi mbaknya itu kamar-kamarnya digeledah. Polisinya masuk mencari KTP-nya. Untungnya KTP-nya tidak dibawa. Kalau seandainya KTP-nya dibawa dan diketemukan di kamarnya kalian, betapa luar biasanya masalah itu. Makanya, ya saya cuma berpesan aja. Kalau kalian beda data, sebaiknya KTP Indonesia taruhlah di Indonesia. Ya, saran dari kejadian tersebut. Tapi kalau kalian datanya sama ya kenapa harus takut? Gak usah khawatir. Tapi kalau yang sudah terlanjur ya simpen-simpen di tempat yang aman. Ya, ini kembali lagi. Saya bercerita ini berdasarkan orang yang bercerita ke saya. Ya, setiap apa yang saya sampaikan itu adalah dari cerita. Dari ceritanya teman-teman.
bisa melalui WhatsApp, melalui telepon. Ya, kembali lagi, saya tidak bisa, Mbak Disti Anggun. Jadi saya cuman hanya memberikan gambaran-gambaran, persoalan-persoalan dan masalah-masalah teman-teman kita yang ada di Hong Kong. Ternyata dari 6.000 konten saya itu ternyata masih tidak bisa mewakili. Masih belum juga membuat kita semuanya menjadi ngerti dan paham tentang apa yang terjadi di Hong Kong. Masih terlalu sedikit. Masih banyak kejadian kasus-kasus maju Cahayu. Hadir Mas telat enggak. Masih banyak kejadian-kejadian, masih banyak peristiwa-peristiwa, masih banyak kebingungan-kebingungan kalian itu masih banyak. Jadi makanya kita membutuhkan teman-teman untuk membagikan informasi-informasi yang jelas, yang minimalnya bisa dipercaya, agar membuat saudara-saudara kita itu bisa mengerti dan memahami persoalan. Bahkan kemarin ada sekali lagi modus penipuan yang baru dengan cara game atau slot atau kayak bentuk link, kemudian diklik, kemudian disuruh bantu, dan di situ katanya terlihat angka-angka uang, dan kebetulan akhirnya terus angkanya jadi rugi semuanya, terus si mbaknya ketakutan. Karena mbaknya sudah mulai nekan-nekan tombol dan memainkan, jadi dianggapnya mbaknya itu mencuri atau apa ya, membuat kerugian senilai. Mbaknya ketakutan. Mbak Eva Teresa, untung aja pas proses ke Hongkong pakai data asli semuanya. Ya, alhamdulillah Mbak Eva Teresa. Mbak Disti Anggun, selamat malam. Aku juga punya data palsu zaman dulu. Ke Arab itu pakai data palsu semuanya karena dulu belum cukup umur. Nah, Mbak Queen, Mas, dataku dituakan 3 tahun. 16 tahun nggak pernah pulang. Kemarin pas cuti bikin KTP Indonesia tak samakan paspor. Data paspor sekarang masalahnya ada pada ijazah sekolah. Ayo, nggak apa-apa. Ijazah sekolah nggak apa-apa. Nanti bikin ijazah lagi ke sekolahannya. Ngomong kepala sekolahnya juga boleh. Tunjukin akte sampean, tunjukin semuanya untuk dirubah. Itu sederhana, Mbak Queen, nggak usah bingung. Ijazah kecil, ya. Bukan persoalan besar. Yang penting KTP sampean Hongkong dan KTP Indonesia sudah sama paspor Hongkong sama, itu aman, terkendali, Mbak Queen. Ya. Oke, sekali lagi tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan buat teman-teman semuanya. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah bimbang. Setiap ada persoalan, duduk tenang, ambil nafas, nggak perlu bingung. Ya, semuanya itu pasti akan bisa dilewati dan dilalui. Yang penting kita berpikir tenang. Ya, nggak usah khawatir. Dan kalau ataupun kalian bilang enak, gue sih nggak ngerasa, no masalah aku sih ngerasa. Makanya itu saya ngomong sama teman-teman. Kalau sampean yang bisa merasakan, ya kalian tenang. Toh nomor HP saya juga tercantum di kolom deskripsi. Kalian bisa telepon. Oke. Mungkin itu saja ya teman-teman, penjelasan dari saya mengenai IKD, identitas kependudukan digital, malam hari. Kalau ada persoalan, ada permasalahan atau apapun, silakan chat, WA atau telepon. Kalau nggak diangkat, kalian telepon kembali. Kalau WA nggak dibalas, kalian WA kembali. Pokoknya sampai menemukan jawaban. Karena sekali lagi saya tidak menggunakan operator. Kadang-kadang saya juga ada kesibukan yang harus saya lakukan. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan bila ada hal-hal yang tidak membuat kalian nyaman. Ada hal-hal yang membuat kalian jadi murka, membuat kalian jadi kecewa. Mbak Queen siap semudah itu ya Mas. Makasih. Ya mudah. Good night Mas Andrew Metrehat. Ya, semudah itu. Gak usah bingung, gak usah. Ya. Oke, sekali lagi sehat selalu buat kalian.
Terima kasih yang selalu membersamai saya. Terima kasih yang selalu nonton saya. Terima kasih yang selalu mendengarkan kenggedabusan saya. Dan mudah-mudahan kenggedabusan itu dan silaturahmi kita di sosial media akan membawa nilai dan keberkahan yang tersendiri buat diri kita masing-masing. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel.